Shalom, saudara-saudariku, para pencinta insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 25 November 2020, bersama saya, Pastor Marcel Lorotandung. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami senantiasa Kau dampingi dan kuatkan dalam perjalanan hidup beriman kami. Teguhkanlah iman kami, kuatkanlah harapan kami, dan berikanlah cinta kasih yang melimpah dalam diri kami, agar kami tetap setia mengikuti Putra-Mu Yesus dan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagi kamu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, para pencinta insani yang dikasihi Tuhan, hidup dalam sikap iman yang benar tidaklah mudah. Selalu ada konsekuensi, yakni pengorbanan, bahkan derita dan kesesakan. Sudah sejak dahulu kala, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua para pengikutnya bahwa akan selalu ada penganiayaan, bahkan juga pengorbanan-pengorbanan yang dialami oleh para pengikutnya. Hal itu ditegaskan dalam Injil hari ini, Lukas 21 ayat 12 sampai 13. Ia mengatakan, "Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan kepada rumah-rumah ibadat dan ke dalam penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi." Nah, Yesus mengingatkan kepada kita supaya kita jangan terkejut, supaya kita jangan gentar dalam hidup yang benar, dalam beriman. Sebab memang selalu ada konsekuensi di dalam mempertahankan iman yang benar, iman yang baik. Banyak orang tidak selalu senang, bahkan tidak selalu setuju akan apa yang kita lakukan. Karena itu, dari perikop Injil hari ini, kita boleh merenungkan 3 hal utama. Pertama, ketika kita menghadapi kesesakan, penderitaan karena iman kita harus tetap bertahan. Kita tidak mesti lari kepada penghiburan-penghiburan duniawi yang dapat menghancurkan hidup kita dan masa depan kita. Kedua, kita tetap mengandalkan Yesus, Sang Juru Selamat kita yang penuh belas kasihan, yang penuh kemurahan, supaya kita mempunyai masa depan yang baik dan juga kemuliaan kekal di surga nanti. Dan yang ketiga, walaupun kita mengalami banyak kesesakan, banyak penderitaan karena iman kita masih tetap bersikap baik terhadap sesama, memberikan pengampunan, memberikan kemurahan hati. Walaupun seringkali orang membenci dan juga menyakiti kita harus selalu berbesar hati, memberikan pengampunan dan kemurahan hati kita.
Hal itu ditunjukkan oleh Yesus sendiri ketika ia mengalami derita di atas kayu salib di Golgota. Dia bukannya menghujat, tetapi justru meminta pengampunan, belas kasihan dari Bapa di surga. Itulah sikap hidup beriman, ciri-ciri murid-murid Yesus di dalam keteguhan, dalam beriman, tetap menaruh pengharapan kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Marilah berdoa. Bapa, terima kasih atas teladan hidup yang ditunjukkan oleh Yesus Putramu, Sang Juru Selamat kami. Semoga kesetiaan, belas kasihan dan pengampunannya senantiasa menjiwai hidup kami, agar kami tetap juga setia, penuh belas kasihan dan pengampunan dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku para pencinta insani yang telah mendengarkan sabda Allah melalui channel Renungan Rohani Insani. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.